Salam, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Balik lagi dengan saya, Jason Jabez. Kembali di podcast saya, Let's Converse. Di podcast yang kali ini, saya mau membahas tentang COVID-19, pengalaman saya sendiri tentang COVID-19 di beberapa bulan-bulan terakhir ini, dan juga saya telah mempersiapkan beberapa interview dengan teman-teman saya yang akan saya putarkan cuplikannya, Anda bisa lihat nanti. Nah, jadi tentunya pandemi COVID-19 ini adalah pengalaman yang semoga aja kita bisa ngomong once in a lifetime ya, karena pandemi-pandemi sebelumnya yang kira-kira pada dekade lalu itu bisa diatasi dengan cepat dan baik ya, seperti flu burung atau flu babi. Dan sebenarnya pandemi ini membawa dengan sendirinya beberapa aspek positif, namun kebanyakan negatif. Contoh dari aspek positif yang saya sendiri rasakan sebagai angkatan 2019-2020 adalah saya bisa lulus SMA tanpa perlu melakukan tes UN atau USBN. Jadi langsung saja lulus gitu menggunakan nilai rapot ya. Namun tentunya walaupun ada beberapa positif dari pandemi ini, kebanyakan ya memang dampak negatif ya. Jadi kita sendiri ini memang mau pandemi ini segera berakhir. Nah, jadi pemerintah telah menerapkan beberapa aturan-aturan yang sebagai warga kita diwajibkan untuk mengikuti ya, seperti aturan stay at home ya, yaitu kita tidak boleh keluar dari rumah jika tidak perlu, aturan memakai masker di publik, di mana masker tersebut berguna untuk melindungi kita dan orang-orang yang kita ketemui dari virus coronavirus, dan beberapa aturan-aturan lain seperti memakai hand sanitizer dan menyemprot disinfektan. Nah, jadi yang barusan saya katakan itu sebenarnya kan masih aturan pemerintah. Namun bagaimanakah kira-kira di seluruh Indonesia penerapan dari aturan-aturan ini? Kalau saya sendiri sebagai warga Samarinda yang merasa cukup puas lah ya sebenarnya dengan pemerintah dan warga setempat. Saya melihat warga setempat ini cukup mengikuti PSBB, dan kalau keluar dan memang butuh ya pasti pakai masker, dan disinfektan memang saya sendiri melihat disemprot ya. Nah, tapi ini kan cuma Samarinda, jadi bagaimana dengan kota-kota lain? Nah, saya telah tanya 4 teman saya yang berasal dari kota-kota berbeda di seluruh Indonesia, kira-kira bagaimana lah pelaksanaan PSBB di kota-kota mereka. Baik, mari kita lihat saja cuplikannya. Jadi saya tertarik kepada kalian semua yang hidup di kota-kota yang berbeda. Bagaimana penanganan COVID-19 di kota Anda? Jadi pertama saya akan menanyakan kepada Lucky Wilson yang berasal dari kota Balikpapan. Baik, di Kota Balikpapan sini PSBB terlaksana dengan baik menurut saya. Selanjutnya kita mempunyai Vinci Lufian yang berasal dari kota Makassar. Bagaimana opini Anda? Ya, dari saya sendiri, saya sudah melihat pemerintah sudah menerapkan PSBB di lingkungan saya. Masyarakatnya juga ada sebagian besar yang menuruti, tapi ada juga yang masih melanggar. Baik, selanjutnya kita mempunyai Edesius Yuda yang berasal dari kota Depok ya. Bagaimana opini Anda? Ya, jadi kalau dilihat dari lingkungan saya nih, di dekat kampus UI sudah baik semua pelaksanaan PSBB-nya. Namun, terutama di kafe-kafe masih terdapat banyak pelanggaran atas PSBB tersebut. Dan paling terakhir kita mempunyai Juan Rafael Gotama yang berasal dari kota Surabaya. Bagaimana opini Anda? Untuk saya sendiri sih, di daerah saya sendiri itu sudah terjadi peningkatan PSBB-nya, terutama bagi pendatang dari luar daerah. Baik, Itu seperti kita telah dengar barusan, PSBB di Indonesia, paling tidak di kota-kota yang tadi telah disebutkan, sudah berlangsung cukup baik, walaupun terkadang warga tidak 100%
mengikuti aturan pemerintah, namun sudah cukup baik lah ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pemerintahan dan aturan-aturan pemerintahan, saat saya lagi nyari-nyari informasi tentang pandemi ini, saya juga melakukan interview terhadap satu teman saya, yaitu dengan bertema apa ya efek dari identitas Indonesia saat menghadapi COVID-19. Yuk kita lihat saja. Siang, kali ini saya bertemu dengan teman saya, Edisius juga. Edisius, saya ingin bertanya kepada Anda, seperti kita semua ketahui, Indonesia ini memiliki identitas nasional dari dirinya sendiri. Menurut Anda, apa efek identitas nasional ini dalam penanganan Indonesia tentang kasus COVID-19? Menurut saya ya, identitas nasional Indonesia itu kan dasarnya Pancasila. Itu dasar dari semua hukum lah, semua sikap lah, pokoknya pakai Pancasila itu. Nah, gue sendiri mikir kan Pancasila itu pokoknya intinya itu kebersamaan. Entah ketuhanan yang Maha Esa, permusyawaratan, dan lain-lain itu semuanya berdasarkan pada penyelesaian masalah secara bersama. Nah, jadi pokoknya identitas nasional Indonesia itu berdampak langsungnya dengan asas kebersamaan penanganan COVID ini. Nah, baik, terima kasih untuk teman saya tadi. Yang saya dapat dari opini dia sendiri, yang saya sebenarnya setujui, bahwa Pancasila ini sebagai salah satu dasar dari warga Indonesia, menginstruksikan atau menghadapkan kita untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Indonesia secara bersama-sama, dan saya memang sangat-sangat setuju dengan ini. Dan sebenarnya sentimen ini memiliki basis dalam UUD 1945. Tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia menurut UUD 1945 adalah kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tentunya dengan adanya COVID-19, tujuan dan cita-cita yang ingin Indonesia laksanakan ini tentunya mengalami kesusahan untuk dipenuhi. Nah, ada juga pasal 27 ayat 3 dalam UUD 1945 yang berisi bahwa seluruh warga Indonesia wajib dan berhak untuk ikut serta dalam bela negara Indonesia. Jadi bahkan dari UUD pun saja, kita sudah dikatakan wajib dan berhak untuk membela negara agar Indonesia dapat secara tidak langsung mewujudkan tujuan dan cita-cita dari negara ini. Maka dari sini pun kita tahu bahwa kita ini memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan peraturan pemerintah ya, seperti stay at home atau memakai masker, memakai hand sanitizer, semua wajib kita lakukan. Nah, sekarang untuk lebih refreshing ya, saya akan membahas tentang kekonyolan warga Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19. Kebetulan, saya juga menginterview satu teman saya untuk topik ini. Yuk, kita nonton saja. Selamat pagi teman saya, Vinci Yubian. Ya, selamat pagi, Saudara Jason. Nah, jadi kali ini saya ingin menanya kepada Anda. Menurut Anda, apa saja sikap konyol orang Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19? Sejauh yang saya lihat ya, selama masa-masa COVID atau pandemi ini, saya banyak lihat orang-orang yang mengabaikan PSBB. Namun, selain itu, ada juga orang yang menuruti PSBB, tapi caranya salah. Misalkan saja seperti orang-orang yang memakai masker, namun hidungnya tidak tertutup masker itu sendiri. Dan juga ada salah satu contoh lagi yang konyol ini. Meme Odading, Saudara Jason tahu kan? Meme Odading Mangole. Ya, itu menurut saya yang antriannya sampai panjang banget itu sangat-sangat melanggar PSBB ya. Nah, menurut saya benar sekali yang diomongkan Vinci ini. Namun harus kita ingat, yang kita anggap konyol-konyol atau lucu seperti ini juga dapat membahayakan hidup-hidup manusia, karena ya memang intinya kan kesalahan dalam menghadapi PSBB atau melaksanakan PSBB.
In closing, saya ingin berpesan singkat begini. Kita sebagai warga Indonesia tentunya memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi mimpi dan tujuan dari Indonesia yang sebelumnya saya pernah katakan. Maka kita harus bersama-sama stay at home, memakai masker, memakai hand sanitizer dan semua itu. Ayo teman-teman, jangan melanggar PSBB ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk menonton video saya, podcast singkat saya. Sampai jumpa.